Di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa, terutama di wilayah yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, tersebar kisah-kisah mistis yang diwariskan turun-temurun. Di antara cerita yang paling terkenal dan mengundang rasa takut sekaligus penasaran adalah sosok mitologi bernama Nyi Blorong, sebuah entitas yang disebut-sebut sebagai penjaga antara dua dunia, manusia dan makhluk halus, serta simbol paling ikonik dari praktik pesugihan di tanah Jawa. Dalam beberapa tradisi lisan masyarakat Jawa, Nyi Blorong bukan hanya tokoh rekaan, tetapi dianggap sebagai manifestasi kekuatan gaib yang nyata. Ada versi yang menyebut ia adalah Nyimas Dewi Anggatri, seorang putri kerajaan kuno yang merupakan cucu Prabu Jayacakra. Ia dikenal anggun, rupawan, dan hidup dalam kemewahan, namun juga arogan dan tak segan menyakiti hati rakyat. Akibat perilakunya, ia diasingkan dari keraton dan hidup dalam penderitaan di hutan. Ketika kesadaran duniawi runtuh dalam keputusasaan, Nyimas diyakini masuk ke dalam dimensi gaib, bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul, penguasa laut selatan yang sakral dalam kepercayaan kejawen. Ratu Kidul, dalam versi ini, mengubah Nyimas menjadi makhluk hibrida, setengah manusia, setengah ular, dengan nama baru, Nyi Blorong, simbol pengampunan sekaligus hukuman abadi atas kesombongan masa lalunya. Versi lain menyebut Nyi Blorong adalah anak atau penjelmaan langsung dari Ratu Kidul. Bahkan, ada catatan dalam kronik spiritual Jawa yang menyebutnya sebagai utusan atau panglima tertinggi di kerajaan gaib Laut Selatan. Citra tubuh Nyi Blorong yang memiliki bagian bawah menyerupai ular memiliki makna mendalam. Dalam kosmologi Jawa, ular melambangkan kekuatan bawah sadar, transformasi, serta penguasa antara kehidupan dan kematian. Sisik emas yang jatuh dari tubuhnya adalah simbol dari kekayaan yang menggoda manusia, namun tidak bebas dari konsekuensi spiritual. Catatan etnografis yang ditulis oleh pelancong Belanda seperti Augusta de Wit pada awal abad ke-20 menyebut kisah rakyat tentang seorang nelayan bernama Pasidin, yang konon mendadak kaya setelah bertransaksi dengan makhluk ular bersisik emas di pantai selatan. Namun, kekayaan itu berbalik menjadi kutukan saat ia melanggar janji tumbalnya. Narasi ini konsisten dalam banyak cerita rakyat Jawa. Ada kekuatan tak kasat mata yang mampu memberi kekayaan luar biasa, namun menuntut balasan yang tidak sebanding yakni jiwa manusia. Dalam mitologi kepercayaan lokal, pesugihan bukan sekadar mitos. Ini adalah sistem kepercayaan kompleks yang melibatkan kontra spiritual dengan entitas gaib demi memperoleh kekayaan instan. Nyi Blorong dikenal sebagai salah satu perantara utama dalam praktik ini. Ia menggoda dengan pesona dan penawaran emas yang menggoda, namun selalu diiringi syarat, tumbal jiwa, biasanya dari orang terdekat pelaku. Mereka yang ingkar pada perjanjian gaib ini, menurut cerita rakyat dan kepercayaan kejawen, akan mengalami kehancuran, baik secara fisik maupun spiritual. Dalam narasi yang tersebar luas, arwah mereka bahkan disebut menjadi bagian dari pasukan Ratu Kidul yang tak bisa lagi menjejak dunia manusia. Tidak hanya dikenal sebagai simbol pesugihan, Nyi Blorong juga diyakini sebagai penjaga batas antara dunia manusia dan dunia alam halus. Tempat-tempat seperti Gua Karangbolong, Pantai Parangkusumo, dan Pelabuhan Ratu diyakini sebagai titik temu kedua dunia ini. Disinilah, kehadiran Nyi Blorong sangat dihormati. Ritual seperti sesajen bunga, pembakaran dupa, atau larangan berpakaian hijau di pantai selatan, semua berkaitan dengan penghormatan kepada penguasa Laut Selatan dan para pengikutnya, termasuk Nyi Blorong. Dalam budaya populer, nama Nyi Blorong tetap hidup. Ia muncul dalam film horor klasik seperti Nyi Blorong tahun 1981, yang diperankan oleh Suzana, sinetron, hingga konten viral di media sosial. Namun representasinya kini mulai bergeser dari sosok jahat mutlak menjadi karakter tragis, makhluk yang dulunya manusia dan menjadi korban transformasi spiritual yang tidak bisa dibatalkan. Dalam analisis budaya oleh antropolog lokal seperti Profesor Koncara Ningrat, tokoh seperti Nyi Blorong mencerminkan teguran moral masyarakat Jawa terhadap keserakahan, eksploitasi kekuasaan, dan pelanggaran etika terhadap alam serta makhluk tak kasat mata. Cerita tentang Nyi Blorong bukan hanya kisah untuk menakut-nakuti anak-anak. Ia adalah warisan budaya, cermin dari kekuatan simbolik yang ditanam dalam masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara keinginan duniawi dan konsekuensi spiritual. Bagi masyarakat Jawa, menghormati Nyi Blorong berarti juga menghormati alam, leluhur, dan batas-batas etis yang harus dijaga dalam hidup. Di dunia yang semakin modern, di mana godaan kekayaan instan makin kuat, kisah ini tetap relevan, bahwa segala sesuatu memiliki harga, dan tidak semua yang berkilau adalah